Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless ya, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Dan reading kali ini ada sesuatu yang sedikit berbeda. Aku akan ngasih pre-shuffle channel message. Jadi ini pesan yang aku dapat gitu sebelum aku mulai reading ini ya. Nah, energi Capricorn ini secara kolektif ya, lagi membangun fondasi gitu. Membangun fondasi dalam artian gini, misalnya fondasi kamu lagi bangun rumah atau berencana bangun rumah gitu, benar-benar dari tanah kosong, atau membangun fondasi untuk mimpi jangka panjang kamu, untuk hidup kamu, rencana-rencana yang mau kamu lakukan di hidup kamu, fondasi seperti itu ya. Jadi dalam artian yang sesungguhnya maupun dalam artian metafor. Lalu yang berikutnya, sebuah sinyal yang sangat bagus nih untuk para single ya. Orang ini punya chemistry yang berbeda gitu. Chemistry-nya kalian tuh bakal asik banget deh pokoknya. Bisa juga, nggak cuman hubungan romantis, tapi kamu punya chemistry yang bagus dengan teman baru, dengan rekan kerja yang baru, jadi kerja juga jadi asik, bisnis juga jadi asik, ya. Lalu, yang berikutnya sebagian nih, ada energi, beberapa dari kamu gitu, sebagian lagi memproses kehilangan, ada yang lagi memproses patah hatinya ya. Ada yang ngeblok seseorang gitu atau kamu diblok seseorang karena proses perpisahan ini, lalu aku mendapatkan pesan juga semesta sedang memanggil kamu ya, entah membawa perubahan di hidup kamu, memanggil kamu untuk gini, misalnya kamu udah merasakan nih di dalam hati kamu, mmm, untuk menjawab panggilan kamu, untuk menjawab purpose hidup kamu, atau kamu masuk lebih jauh dalam perjalanan spiritual kamu, atau kamu mendapat panggilan untuk melakukan hal-hal tertentu gitu, tinggal gimana kamu menjawab panggilan itu atau enggak ya, karena ini kayak spesifik gitu loh, menjawab panggilan semesta, menjawab panggilan Tuhan. Lalu kayak ada power struggle, mungkin ada konflik, ada argumen, kamu perhatikan reaksi kamu, perhatikan bagaimana kamu berhadapan dengan orang ini, dengan situasi ini. Kayak aku juga sebagian ada kayak aku melihat pertemuan di kafe ya, menikmati hari yang cerah, lalu ada sesuatu yang menyenangkan yang mau datang di hidup kamu. Ya bisa jadi hubungannya tuh sama hubungan romantis ya, atau bisa juga kayak apalah gitu, sesuatu yang bikin kamu happy gitu. Energi aktivasi, mengaktifasi. Tapi ntar aja kita bahas ya, kita shuffle dulu. Tadi aku bilang ada yang ngeblok seseorang, atau kamu diblok, atau kamu ngeblok uh, orang yang baru saja berakhir, atau ada orang rese yang kamu blok. Ya oke, mari kita bahas. Gini, ini adalah solar flare, kata kuncinya aktivasi ya. Ada sesuatu yang teraktivasi di dalam diri kamu, di dalam hidup kamu, kamu semakin apa ya, align gitu dengan jalan kamu, dengan purpose kamu, dengan yang tadi bisa juga aktivasinya itu berhubungan dengan yang tadi aku bilang di awal, semesta memanggil kamu untuk sesuatu ya. Atau aktivasi kayak kemampuan spiritual kamu, bisa jadi ya, sebagian dari kamu. Ini conjunction alliance, ini kayak ketika kartu kartu ini muncul ya, aku melihat kayak synchronicity, kamu berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, kayak kebetulan-kebetulan yang manis, keadaan berjalan mulus, kayak setelah semua yang kamu lewatin di belakang gitu ya, tiba-tiba kayak kamu merasa semesta tuh berpihak sama kamu, jalan kamu mulus, perjalanan lebih mudah, pintu-pintu terbuka buat kamu nih. Dengan kartu ini aku mendapatkan vibe seperti itu ya. Oke, yang tadi aku bilang, Two of Swords ya, aku mendapatkan arti baru dengan Two of Swords itu tentang ada sesuatu tentang ngeblok ya, sosial media, nomor WhatsApp atau apapun itu ada sesuatu yang diblok. Entah kamu, entah orang yang satunya ya. Lalu dengan Two of Swords juga saat ini mungkin ada sesuatu yang tidak kamu lihat ya. Mungkin belum saat untuk kamu lihat, belum kamu mengerti, tapi pada saatnya nanti kamu akan melihat. Terutama dengan energi aktivasi ini ya. Lalu ini juga sebuah pesan tentang berdamai dengan masa lalu. Oke, bicara itu mudah karena di sini ada Three of Swords ya. Berdamai dengan masa lalu, terutama gini, terutama untuk kamu yang apa ya, proses proses memulihkan hati kamu, kehilangan kamu tuh udah cukup lama gitu. Tapi kalau yang misalnya baru-baru ini, ya aku mengerti sih kalau masih sangat fresh itu rasa lukanya, rasa sedihnya itu. Sebagian lagi ini kayak udah cukup agak lama, tapi kayak kamu masih berusaha memproses, mengikhlaskan, berdamai, menerima, memaafkan, hal-hal semacam itu ya. Dan blessing-nya adalah
Three of Sword ini biasanya kartu yang menggambarkan kesedihan, kekecewaan, tapi ini posisinya ada di blessing kamu. Bisa jadi ya, untuk sebagian kamu yang sudah berproses, ini adalah energi pemulihan. Akhirnya luka itu sudah sembuh. Akhirnya kamu bisa melepaskan, mengikhlaskan, berdamai, memaafkan gitu. Walaupun sebagian prosesnya agak panjang ya. Atau gini, kamu akhirnya mengerti gitu tentang perjalanan kamu dan luka itu. Kayak gini misalnya, ketika waktu sudah berjalan cukup jauh, terus kita melihat ke belakang, oh iya ya bagus juga waktu itu aku harus mengalami ini, aku ketemu dengan orang ini, aku pernah jadi pacarnya dia. Kalau enggak, aku ketemu semua situasi itu, aku nggak akan bertambah dewasa gitu. Aku nggak akan berada di titik ini sekarang gitu, aku nggak akan sekuat ini. Kayak itu hal-hal yang baru kamu bisa pahamin ketika waktu sudah cukup lama berlalu ya. Level kebijaksanaan seperti itu, level insight, level pemahaman yang baru bisa kamu pahamin ketika waktu sudah berlalu cukup lama. Ya, tantangannya adalah memulai chapter baru kehidupan kamu ya dengan the full ini. Hati-hati dengan impulsivitas, hati-hati. Gini, spontan itu bagus ya kadang-kadang ya, memberi warna pada kehidupan kita. Spontan itu bagus, kadang-kadang perlu. Tapi yang perlu hati-hati adalah ketika kamu mengambil suatu langkah, terutama yang beresiko, tapi kamu tidak mengkalkulasi resikonya ya. Aku selalu bilang contoh paling gampang itu kayak melakukan sesuatu hal tanpa kalkulasi itu berjudi ya. Kalau misalnya melakukan sesuatu dengan kalkulasi, misalnya kamu mau buka bisnis, tadinya kamu kerja kantoran, kamu udah mikirin nih, aku harus nabung berapa, aku cara memasarkan produknya seperti apa, oh iya nanti aku mensupport hidup aku dengan tabungan aku, kayak gitu-gitu loh, itu kan mengambil resiko yang terkalkulasi gitu ya. Iya memang ada faktor-faktor di luar kendali kita, setidaknya kita sudah berusaha melakukan yang terbaik gitu ya. Lalu kalau the full juga sebagai tantangan bisa jadi, kamu terhubung sama orang-orang yang bodoh amat gitu ya, bodoh amat kayak melakukan pekerjaan bodoh amat, sama orang lain bodoh amat gitu, kayak nggak mikirin perasaan orang lain. Ini ketika the full jadi tantangan kamu. Lalu yang perlu kamu perhatikan adalah, gini, ini yang tadi aku bilang, level kebijaksanaan, kekuatan hati kamu yang baru bisa kamu pahamin setelah waktu berlalu dan kamu melihat ke belakang kayak, mereview gitu hidup kamu, kamu udah ngelewatin apa aja, kamu udah belajar apa aja. Lalu yang berikutnya tentang King of Swords ini adalah orang yang tenang, orang yang bisa apa ya, mengambil keputusan dalam keadaan yang penuh pressure gitu, tapi dia tidak terbawa emosi dan bisa tetap tenang. Mungkin ya, kamu akan dihadapkan dengan situasi-situasi, sebagian dari kamu yang gini, yang masih memproses kejadiannya kayak baru-baru ini gitu ya, kan itu butuh butuh level kekuatan yang luar biasa. Misalnya, ketika kita baru patah hati kan kita mau makan nggak enak, mau kerja nggak enak, kan ngapa-ngapain nggak enak gitu ya. Tapi kamu tetap bisa gitu, kayak melakukan tanggung jawab kamu dengan pekerjaan kamu, dengan pendidikan kamu, kayak tanggung jawab semua hal yang kamu perlu lakukan gitu, kamu lakukan dengan baik gitu. Lalu skenario lainnya adalah mungkin ada situasi atau orang-orang tertentu yang men-trigger kamu, perhatikan gini ya, jangan sampai kamu terbawa gitu. Jadi reaktif dengan situasi ini atau orang ini, terutama ada kemungkinan kamu berhadapan dengan atau dealing sama orang yang bodoh amat gitu, kayak nggak ada tanggung jawabnya atau nggak mikirin orang lain, hal-hal seperti itu ya. Tapi tenang gitu, karena di sini ada kartu ya, yang tadi aku bilang, kayak semesta memuluskan jalan kamu, kebetulan-kebetulan yang manis, synchronicity, kayak pintu-pintu terbuka buat kamu. Jadi walaupun ada tantangan, ya itu nggak efeknya itu nggak akan signifikan gitu untuk membawa kamu keluar jalur ya. Nih sebuah momen transformasi ya. Level kebijaksanaan, level kekuatan, level kecerdasan pemikiran kamu yang kamu bangun selama ini atau setelah kamu ngelewatin banyak hal ya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Power struggle. Ini, ada orang-orang atau situasi yang kamu perlu hati-hati, terutama kalau intuisi kamu bilang sesuatu atau ada red flag ya, jangan diabaikan. Jalan kamu memang tidak mudah, tidak gini, sebelumnya gitu ya, kayak jalan kamu mungkin kayak tertatih-tatih, ketemu tantangan, apalagi yang baru memproses patah hatinya ya. Tapi setelah ini, kayak semesta akan memuluskan jalan kamu ya. Fase-fase di mana kamu kayak mungkin ketemu banyak tantangan, kamu merasa capek banget, tapi itu kayak sebentar lagi itu semua akan berakhir.
Ini adalah momen kamu menunjukkan kekuatan kamu, ketegaran kamu. Bisa juga ini ada hubungannya dengan sosok otoritas ya, entah itu atasan, entah itu orang tua. Mungkin power struggle-nya dengan atasan kamu atau dengan orang tua kamu. Oke, yang terakhir. Keseimbangan. Jangan terbawa emosi, pelan-pelan. Ini juga berbicara tentang energi pemulihan ya, terutama untuk kamu yang sedang memproses luka hati kamu. Apa yang kamu tunggu, ini energi manifestasi akan datang. Akan satu-satu terwujud di realita kamu ya. Jadi tetap optimis, tetap jalan terus dan lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.